Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Selalu bersemangat di sore-sore hari. Sore ini sore Sabtu nih ya. Kita sambil ngopi-ngopi ya. Tapi ini musim kemarau, panas ini. Panas, kita udah masuk musim panas, El Mm-mm. Nino, kita masuk situasi-situasi cuaca yang tidak menentu, Bung Meldi. Iya, Begitu. Mas. Jadi Dan kalau BMKG nih mulai bingung nih, hujan apa kagak, kering, kemarau, padi nanti tumbuh apa enggak, begitu-gitu oh, dah kita. saya kemarin ke Cianjur Bung Firdaus, padi udah kering, udah 2 minggu nggak hujan. Waduh, Nah, ini kampungnya Willy ini berarti ya. Berarti nggak dapat iya. lagi kita beras Cianjur ini. Mm-mm. Ini emang Ya, Indonesia. cuaca panas, politik juga panas ya. Afeksi kemarin Bung Firdaus, Ganjar bicara tentang pengalaman-pengalaman dia di Jawa Tengah. Ya, Saya kira ini menarik ya. Jadi kombinasi antara narasi ide dengan kombinasi pengalaman itu memang penting dikemukakan agar orang ngelihat ini orang bisa kerja apa enggak gitu ya. Apa orang cuma cerita-cerita doang. Yang paling bagus sebenarnya orang punya gagasan dan orang bisa merealisasikan gagasan ke urusan unit-unit kerja itu yang penting Bung Firdaus karena di Indonesia ini selalu begitu ya. Kalau kita lihat ada orang yang jago betul wacana-wacana ya, tapi kurang direalisasi atau dia kuat sekali realisasi tapi idenya belum kuat gitu ya sebagai ide yang utuh untuk bangsa ini gitu ya. Tapi plus minus ini nanti yang menentukan adalah rakyat di pemilu Bung Firdaus ya. Tapi dua sisi ini harus dibongkar. Apa idemu, betul. apa pengalamanmu, apa yang pernah kamu buat itu ya perlu dibongkar dan silahkan nanti rakyat memilih. Nah hari ini kita mencoba melihat ya dari afeksi kemarin gimana Ganjar memaparkan pengalaman-pengalaman dia. Ya, terima kasih Bu Meldi. Jadi melanjutkan setelah video sebelumnya kita bicara tentang Pak Anies Baswedan, kita masuk sekarang untuk Pak Ganjar Pranowo. Forumnya sama, masih forum pemerintahan kota, APEKSI, Hmm. di Makassar tanggal 13 Juli kemarin. Dan kalau kita lihat masing-masing sudah memaparkan, gitu ya, termasuk juga Pak Ganjar Pranowo. Nah tadi betul Bu Meldi mengatakan bahwa kita sebenarnya kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang kuat di ide, kuat di narasi, kuat di wacana gitu ya. Sebagai pemikir lah kurang lebih. Orang yang memacarkan, menuturkan segala macam. Tapi ada juga yang kuat di kerja. Kelas-kelas pekerja tanda kutip, teknokrat, teknokrasi, begitu ya. Orang yang bisa Hmm. di dalam apa namanya merealisasikan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti menggabungkan, dapatkan yang terbaik dari kombinasi-kombinasi yang ada, begitu. Nah, kalau kita bicara Pak Ganjar Pranowo, Gubernur dua Ya. periode Jawa Tengah, gitu ya, di dalam forum afeksi pemerintahan kota kemarin, sebenarnya ya kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ya, kembali dipaparkan, Ya. begitu ya. Walaupun ketika kita di awalnya, di intronya, gitu ya, Pak Ganjar bercerita tentang disrupsi, tentang gangguan, tentang tantangan geopolitik yang berubah, begitu. Nah, di situ dikatakan dengan situasi yang berubah, baik itu di Eropa, di Timur Tengah, terkait energi, terkait pangan, dan segala macam, terkait kekuatan pertahanan, gitu ya, Indonesia harus menempatkan diri. Kita harus pandai-pandai Hmm. menempatkan diri. Di mana kita menempatkan dirinya, gitu ya. Dan kemudian Pak Ganjar mengatakan salah satu yang menjadi apa namanya panduan kita adalah dengan menggunakan data sains sebagai pengambilan keputusan, begitu. Itu yang dibuka di awal, gitu ya. Dan Ya. kemudian juga bicara keterlibatan anak muda, begitu. Paling tidak dengan apa yang dilakukan teman afeksi, gitu. Nah, di dalam tatanan praksis, tatanan kerja-kerja, Pak Ganjar itu banyak cerita terkait bagaimana kerja-kerja pemerintahan Jawa Tengah, gitu ya, terutama dalam isu yang terkait dengan isu pemerintahan kota, gitu. Nah, satu yang menarik menurut saya juga adalah di awal Pak Ganjar mengatakan, ya entah ini sebagai retorik politik atau memang itu dikerjakan, itu soal lain. Tapi ketika disampaikan begitu ya, apa problem mendasar gitu ya ketika orang melihat seorang pemimpin itu baru terpilih begitu ya gitu. Nah, Pak Ganjar mengatakan dari hasil apa namanya diskursusnya menanyakan kepada konstituen segala macam ada dua hal mendasar. Pertama itu persoalan korupsi gitu. Korupsi di kepemimpinan, korupsi ketika menjabat dan segala macam. Kedua yang pertama itu korupsi gitu. Nah, yang Hmm. kedua ada persoalan janji yang tidak ditepati gitu. Jadi bagaimana pemimpin ketika sudah terpilih lupa dengan janjinya atau tidak dijalankan begitu. Nah, kemudian inilah yang menjadi motivasi pengalaman Jawa Tengah sekali lagi Pemda Jawa Tengah. Jadi Pemda Jawa Tengah merupakan salah satu Pemda yang banyak mendapatkan apa ya apresiasi, termasuk juga Pemda DKI ya, Bu Meli kalau kita bicara apresiasi ya. Jadi Pemda-Pemda di Jawa, terutama di Jawa ini sebagai leading dalam membangun
tata kelola pemerintahan dan segala macam begitu. Nah, kemudian dilihat pengalaman Jawa Tengah mulai dari membangun sistem manajemen government resource management system gitu dalam mendesain perencanaan pembangunan, mulai dari planning gitu ya, kemudian budgeting sampai nanti bagian monitoring dan segala macamnya begitu. Bagaimana juga pemerintah daerah itu juga harus membangun mekanisme kontrol monitoring gitu ya. Jadi Pak Ganjar merupakan salah satu pemerintahan Jawa Tengah merupakan salah satu Pemda yang memang medsosnya cukup aktif, baik itu gubernurnya sendiri ataupun juga dinas-dinasnya. Jadi troubleshooting, keluhan dan segala macam dilakukan melalui mekanisme media sosial begitu. Dia punya mekanisme monitoring dan segala macam gitu. Nah, kemudian yang dilihat lebih lanjut kalau kita bicara dalam konteks Jawa Tengah gitu ya, ada beberapa achievement yang dicapai gitu ya, gitu. Ada beberapa isu-isu yang dijalankan. Walaupun sekali lagi ini baru pengalaman Jawa Tengah, Bung Meldi. Kita belum melihat untuk aspek yang lebih luas begitu ya. Apakah nanti gitu ya duplikasi ini bisa kita teruskan untuk keseluruhan Indonesia atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari apa yang disampaikan pengalaman Jawa Tengah untuk hampir 2 periode sebenarnya cukup menarik untuk disimak lebih lanjut, Bung Meldi begitu. Iya. Oke, ya, emang Jawa Tengah ya berapa pengamat melihat masalah isu kemiskinan ya. Kemudian juga ada berapa masalah isu-isu tentang climate, misalnya rob di Jawa Tengah ini kan nggak Semarang ya. Di daerah Kendal, Kendal Semarang ya, daerah Demak dan daerah sekitar utara ya, itu kan belum selesai sampai sekarang. Artinya dari awal Ganjar menjadi gubernur di situ, dia belum punya tuh. Itu yang saya bilang seorang pemimpin tuh harus punya ide gitu ya, punya ide. Nggak bisa pemimpin tuh menyelesaikan daily dari birokrasi, itu nggak bisa. Dia harus punya ide, dia harus terobosan, dia menyelesaikan sesuatu. Nah, pengamat banyak melihat masalah-masalah kemiskinan ini belum selesai pada zamannya Ganjar gitu, Bung Firdaus ya. Kalau kita beri catatan sedikit ya untuk lebih mendalami apa yang telah dilakukan Ganjar. Memang kalau kita lihat ya dari semesta persoalan di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten, kota atau yang menjadi kewenangan provinsi, banyak persoalan-persoalan yang belum terentaskan, banyak persoalan-persoalan yang belum punya perencanaan yang baik begitu. Jadi kalau kita coba mulai lakukan evaluasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar gitu ya, bagaimana dia melakukan troubleshooting untuk kasus bendungan Wadas misalnya. Dia bilang pemimpin itu harus take the lead, ambil tongkat komando menyelesaikan persoalan begitu ya. Kemudian juga bagaimana persoalan-persoalan yang lain gitu. Nah, sayangnya gitu ya, kita tidak melihat lebih banyak lagi persoalan-persoalan yang lebih konkret ya. Walaupun dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar gitu ya, dia coba membangun sistem, Bung Meldi ya. Jadi paling tidak dari sisi teknokrasinya ya. Sistem kerja, sistem perencanaan, kemudian kesiapan aparatus gitu ya. Kemudian bagaimana kerja daily itu dilakukan, monitoringnya seperti apa, kinerja indikator gitu ya. Jadi saya pikir wajar dalam presentasinya di Apeksi itu Pak Ganjar banyak mengutip tabel-tabel yang menyampaikan hasil penilaian dari Kemendagri. Apakah ini sudah bagus belum poinnya atau tidak begitu ya? Apakah memenuhi standar atau tidak? Ini good, go ahead dan segala macam. Artinya dari sisi kelembagaan, formal kelembagaan, indikator kelembagaan, Pak Ganjar cukup baik gitu ya. Artinya, walau dari persoalan-persoalan dasar itu belum banyak dipecahkan gitu. Nah, yang menarik adalah gitu ya, di balik tadi yang disampaikan oleh Bung Merli, ada persoalan-persoalan yang lebih luas lagi, semesta luas gitu ya. Saya tidak melihat, memang ide-idenya agak terbatas, walaupun di beberapa kali Pak Ganjar bicara yang agak maju ya, agak jauh ya, bicara tentang green energy, bicara tentang blue energy, bicara bagaimana misalnya perubahan iklim begitu. Walaupun kalau kita lihat lebih detail misalnya, bagaimana membangun green energy, bagaimana membangun keberlanjutan renewable energy hijau dan segala macam, atau ketahanan pangan gitu ya, atau bagaimana membangun tantangan perubahan iklim gitu. Karena kalau kita ingat, kita banyak baca laporan dari Forum Ekonomi Dunia dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir misalnya. Erupsi atau risiko terbesar itu selain daripada misalnya resesi, perang gitu ya, kemudian penyakit atau kayak virus kemarin, yang terbesar itu adalah perubahan iklim gitu. Jadi kita gitu ya, terutama yang di daerah yang pesisir yang dekat dengan laut atau samudra, punya persoalan itu. Sayangnya kita belum punya peta yang lebih luas, belum punya perencanaan yang lebih lanjut begitu. Jadi ini mungkin catatan pertama untuk Pak Ganjar, bahwa ide-ide yang lebih aktual, terutama dalam mewujudkan gitu ya. Artinya realita persoalan selain bagaimana membangun birokrasi yang baik, membangun tata laksana pekerjaan yang lebih baik, itu juga belum banyak muncul. Nah, kemudian yang kedua kalau kita lihat
Pak Ganjar mengatakan kira-kira apa yang jadi tantangan ke depan, Bung Meldi, gitu ya. Pak Ganjar bicara tentang demokratisasi yang belum selesai, begitu. Saya pikir ini juga pengalaman yang menarik, gitu ya. Kemudian transportasi digital yang belum tuntas, masih ada remote area dan segala macam. Para generasi muda, generasi Z masih butuh sarana-sarana prasarana yang didukung oleh IT di dalam bekerja, berinovasi dan segala macam, gitu ya. Kemudian ekonomi hijau dan ekonomi biru. Gitu. Nah, catatan kedua saya adalah dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar gitu ya, dalam forum pemerintahan kota, gitu, bicara tentang pengalaman tata laksana dia sebagai gubernur, itu cukup baik. Tapi untuk ide-ide yang lebih aktual itu belum terelaborasi lebih lanjut. Bahkan kalau kita katakan ide Pak Ganjar itu lebih banyak mendopleng idenya Pak Jokowi, tanda kutip ya Bu Meldi. Saya lihat misalnya melanjutkan ini, kemudian meneruskan begitu ya. Tapi kebaruan ide itu belum ada gitu. Mungkin ya sekali lagi mungkin karena forumnya terbatas gitu. Jadi yang kedua itu kita belum melihat satu inovasi-inovasi baru, tantangan-tantangan baru yang kalau kita mau coba letakkan itu tidak hanya untuk persoalan Jawa Tengah, tapi persoalan keindonesiaan gitu ya. Walaupun kalau kita ingat ya, di dalam forum Apex itu, di forum terakhir tanya jawab, ada sedikit beberapa clue yang disampaikan. Gitu. Ya, kadang-kadang kita rindu retorika Soekarno ya, dan kita rindu juga kerja-kerjanya Soeharto. Ya, kombinasi dua ini hal yang menarik bagi kepemimpinan nasional. Ini yang perlu kita gali lebih lanjut di afeksi kemarin gitu ya. Bagaimana dia menceritakan geopolitik misalnya, atau perubahan-perubahan kekuasaan di dunia, multipolar misalnya, persoalan Rusia macam ini belum tergali dengan baik ya. Tapi sekurang-kurangnya Pak Ganjar sudah menceritakan apa yang dia kerjakan selama ini, walaupun banyak minus-minus, tapi dia mengambil data dari tata kelola, dari organisasi yang dia kerjakan gitu. Tentunya seorang capres, tentunya dia akan memunculkan apa yang kuat di dirinya, dan kita masyarakat umum tentunya akan mengotak-ngatik apa yang lemah dari dirinya. Betul. Jadi kalau dari sisi pengalaman, Pak Ganjar cukup banyak mengeksplorasi pengalamannya 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, termasuk juga pengalaman dia menjadi anggota DPR, gitu ya. Yang perlu kita lihat lebih lanjut, yang dinantikan publik adalah kira-kira dari pengalaman Jawa Tengah ini apakah bisa dibawa ke level nasional atau tidak, gitu. Dari kompleksitas persoalan. Satu itu, kita bicara nasional Indonesia. Jadi persoalan lagi bukan regional Jawa Tengah, tapi nasional. Yang kedua, seperti yang Bu Meldi katakan tadi, gitu ya, ide-ide nasional, persoalan nasional tidak akan selesai kalau kita juga tidak bisa mengantisipasi perkembangan global. Persoalan-persoalan tantangan pangan, energi, persoalan pertahanan, keamanan, gitu ya. Persoalan-persoalan yang lain yang lebih sustainable, yang lebih jauh, gitu, yang melibatkan kemitraan atau politik antar negara atau region. Gitu. Jadi ini yang mungkin nanti kita lihat, gitu ya. Dan saya pikir juga untuk mungkin timnya Pak Ganjar ya, banyak mengelaborasi sisi-sisi yang lebih populis ya, sisi-sisi yang apa ya, yang lebih dekat dengan publik gitu ya, sehingga publik juga tidak hanya melihat oh ya ini persoalan teknokratis yang kesannya rapi, kesannya apa ya, semua bisa diselesaikan gitu ya. Tapi bagaimana misalnya apa soal-soal lainnya yang lebih keseharian mungkin begitu. Ya, misalnya isu Jawa, luar Jawa, misalnya itu kan menarik digali sebagai isu ya. Kemudian isu masalah Indonesia sebagai paru-paru dunia itu kan globalized ya. Kemudian isu-isu carbon trending dan segala macam, stunting atau apa segala macam ini belum tersentuh nih. Kita harap untuk di kesempatan berikutnya Pak Ganjar menceritakan itu. Betul. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk merumuskan kebijakan yang lebih strategis, yang lebih taktis gitu ya. Dan kita harapkan gitu ya, muncul ide-ide yang fresh, yang menyegarkan, yang menyehatkan dan mencerdaskan para pemilih untuk tahun 2024 nanti. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi, tetap sehat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.